terhormat Bapak-bapak, Ibu, serta diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Adapun acara hari ini salah satu tugas program calon guru penggerak atas nama Ibu Riri atau Mariana Karina. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, marilah kita bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja pada materi yang insya Allah akan dipaparkan oleh yang bersangkutan sebagai calon guru penggerak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama saya ucapkan sangat berterima kasih atas kesediaan Ibu Bapak hadir pada acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah sebagai bagian dari tugas calon guru penggerak anak-anak sehari-hari. Baik Bapak, sebelum kita ke materi ini yang akan nanti saya sampaikan, jadi saya hanya menyampaikan berbagi Bapak ya. Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu Bapak. Jadi ice breakingnya, pada saat saya mengucapkan hewan, Ibu Bapak tangannya angkat. Pada saat saya bilang sayuran, Ibu Bapak tangannya pinggir. Oke. Pada saat saya bilang buah, Ibu Bapak tangannya ke atas. Oke. Ibu Bapak ikuti apa yang saya katakan. Ibu Bapak ikuti yang saya katakan, lalu ikuti lalu lakukan ya. Contoh, ayam makan tomat. Ayam makan 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 jadi yang tidak ada instruksinya tadi yang ada instruksinya oke ya kita uji coba dulu ya. Sapi makan rumput. Makan oke. Kuda naik sapi. Kan kuda dan sapi sama ya. Kelinci makan wortel pakai apel. Makan pakai oke. Karena jadi dua, baru sayur itu aja. Makan oke pakai ini benar. Karena omaknya ayam makan beras pakai tomat. Makan oke pakai tomat ayo mau tomat yang terakhir itu kategorinya buah tomat asapnya selain itu kucing kejar tikus makan padi bawa mangga. Makan oke tomat ya, terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya kita mulai saja ke materi selanjutnya ya Pak. Alhamdulillah dibersamai oleh fasilitator Bapak Rioni Hakim dan pengajar praktik Bapak Cepi Rahmansyah.
Adapun materi yang sudah saya pelajari selama menjadi calon guru penggerak yaitu diantaranya ada 4 materi. Yang pertama yaitu filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Lalu yang kedua mengenal apa saja nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga kami diajar atau kami diberi pemahaman bagaimana cara menyusun sebuah visi yang dijadikan pedoman untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah masing-masing. Dan yang terakhir yang keempat yaitu yang tema sore hari ini, tema tentang budaya positif, bagaimana penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Adapun semua modul yang kami pelajari ini tujuannya satu, yaitu untuk menanamkan karakter profil pelajar Pancasila pada jiwa bangsa ini. Nah, yang pertama yaitu bagaimana filosofi pemikiran Hajar Dewantara. Ini yang pertama yang membuat saya tergerak dan tersadar. Jadi ternyata tujuan pendidikan Hajar Dewantara itu hanya menuntun kodrat anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan pendidik itu hanya menuntun, tapi menuntun supaya anak bisa selamat. Nah, itu yang mungkin agak berbeda dari menuntun yang lainnya. Dan yang kita tuntut itu hanya bisa merubah tumbuh kembangnya, tapi tidak bisa merubah kodratnya, tidak bisa merubah dasar hidupnya. Hajar Dewantara mengibaratkan guru seperti petani. Jadi petani itu bisa menumbuhkan padi, merawatnya, memelihara tanahnya, memberi pupuk, tapi tidak bisa merubah kodratnya padi. Karena yang ditanam padi tumbuhnya akan menjadi padi, tidak akan berubah menjadi tumbuhan yang lain. Tapi petani bisa menuntut padi agar bisa tumbuh semaksimal mungkin. Nah, sama halnya seperti guru juga diibaratkan sebagai petani. Guru menuntun murid untuk bisa tumbuh, tapi tidak bisa merubah karakter asli murid. Jadi menurut Hajar Dewantara, murid itu bukan kertas kosong. Murid itu sudah punya karakter. Hanya guru bisa mengarahkan karakter, menebalkan karakter baik dan menyamarkan karakter yang tidak baik. Dan ini semboyan yang kita pakai bersama dari dulu sampai saat ini, yaitu semboyan Hajar Dewantara, Ingarso Sungkulodo di depan garis teladan, Ingmaja Mangukakso dan Tuturi Handayani. Nah, berikutnya yaitu bagaimana budaya positif itu? Budaya positif yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berbudi pekerti luhur, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dengan menanamkan budaya positif ini diharapkan dapat menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid, terutama sekarang yang sedang marak pembulian. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya penerapan. Jadi sudah dilaksanakan tapi tidak konsisten atau penerapan yang kurang maksimal, sehingga tidak ada rasa ingin memiliki sekolah, tidak ada rasa saling menghormati antara pendidik, antar guru, antar siswa, sehingga terjadi berbagai macam gangguan di sekolah, contohnya pembulian. Konsep utama dari budaya positif yaitu pertama, merubah paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang keempat, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar. 6, fungsi kontrol guru. Dan terakhir, segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma itu seperti apa? Coba ibu bapak bisa ikut praktek. Coba Anda kepalakan tangan Anda. Anggap yang Anda pegang itu sesuatu yang sangat penting, sangat berharga untuk kehidupan Anda. Lalu datang teman Anda, aku kalah. 1. Datang yang kedua, malah bukan sentimen.
dikasihan naon nomor 3 satu ngabuka nomor 4 ngabuka ieu tuguran ku HP. Kira-kira Bapak mau membukanya atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang lebih berharga dari apa yang orang minta. Jadi menurut Ibu Bapak yang memegang kontrol tangan Bapak orang lain atau diri sendiri? Nah, seperti halnya murid Bu, Pak. Jadi murid itu memiliki kontrol pada dirinya sendiri. Kita tidak bisa memaksa merayu untuk kalau tidak dari keinginan hatinya sendiri. Nah, itulah perubahan paradigma yang dipelajari di modul ini. Nah, saat ini kita sering merasa bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Padahal sebetulnya murid yang membiarkan guru untuk mengontrol dirinya atau membiarkan guru untuk memerintah dirinya. Terus kita juga berpendapat bahwa kritik kepada orang bersalah itu akan mematahkan karakter. Rasa dibikin merasa bersalah lama-lama nyebutnya bakal berubah gitu. Ternyata itu ilusi, itu tidak benar. Dan yang ketiga, berpikiran bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Itu salah ya Bu. Jadi perubahan paradigma tersebut itu semuanya hanya ilusi, karena bila ini terjadi maka yang terjadi mudah akan mengalami keterpaksaan, berat menjalani sesuatu dan tidak ada rasa nyaman dalam belajar. Nah, seperti menurut pendapat Stephen R. Covey dalam Principle Chapter mengatakan bahwa bila kita ingin membuat perubahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Tapi bila kita ingin merubah cara, maka ubahlah paradigma. Karena kalau paradigma sudah berubah, otomatis semua aspek yang di dalamnya akan ikut berubah. Nah, perubahan paradigma juga terjadi pergeseran. Yang pertama dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Itu digunakan sekali. Jadi perubahannya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Kita tidak bisa memaksakan, tapi kita bisa memberikan pengaruh, memberikan teladan agar dia bisa menimbulkan motivasi dalam dirinya sendiri. Lalu semua perilaku itu mempunyai tujuan. Tidak ada perilaku yang tidak bertujuan, baik perilaku baik atau perilaku tidak baik. Dan yang hanya bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, pada teori kontrol ini, model berpikirnya adalah win-win, menang dan menang. Berbeda dengan stimulus respon. Kalau stimulus respon, kita menstimulus orang supaya orang lain mengikuti kita, supaya orang lain terkontrol oleh kita. Nah, paradigma ini dirubah menjadi teori kontrol. Dan ini yang kita pelajari di calon guru penggerak agar bisa merubah paradigma dan berpikiran bahwa semua hal itu dikontrol oleh diri sendiri. Nah, pada akhirnya anggapan mengontrol orang lain itu hanyalah ilusi. Kita tidak bisa mengontrol setiap pendirian atau keyakinan orang lain, walaupun keyakinan tersebut bisa saja salah dan harus direvisi atau diperbaiki. Nah, berikutnya yaitu materi yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, menurut Diane Gosden, disiplin itu berarti belajar atau mengikut. Nah, untuk menjadi seorang pengikut, seseorang harus paham betul alasan apa mereka mengikuti suatu aliran. Nah, yang dimaksud disiplin positif yaitu disiplin yang ada dalam diri, yang membuat seorang bisa menggali potensinya. Bukan hanya disiplin yang menjadi pengikut, tapi disiplin yang bisa membuat mereka jadi bertanggung jawab. Dan tindakan yang mereka lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi yang dibahas di sekolah di siswa itu bukan hanya disiplin, tapi disiplin positif yang tujuannya untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada apa yang mereka lakukan. Nah, lalu menurut Hajar Dewantara, murid yang merdeka itu adalah murid yang punya disiplin yang kuat, disiplin diri yang kuat, yang punya motivasi internal. Jadi bukan rujukan, bukan rayuan, bukan paksaan, tapi rasa disiplin karena dia merasa
dirinya. Dan hal-hal yang tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan anak agar memiliki disiplin diri. Jadi kalau dulu kita sistemnya memaksa, memerintah, mengontrol, nah sekarang dirubah. Jadi memberi teladan, jadi memberi masukan supaya anak punya rasa mendisiplinkan diri sendiri. Lalu nilai-nilai kebajikan seperti apa yang diharapkan ada dalam diri anak? Yaitu nilai kebajikan yang sesuai dengan profil teladan Pancasila. Yang pertama yaitu nilai beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi ini yang diharapkan dimiliki oleh setiap anak. Kami Kampung Kurma PPK pendidikan karakter. Jadi profil pelajar Pancasila. Ini intinya sama dia tentang karakter. Nah, seperti apa penerapan budaya positif seperti ini yang sudah sering kita lakukan setiap hari di sekolah. Hanya bedanya kegiatan ini sekarang tercatat. Kami dulu mah hanya pembiasaan, nah sekarang mah bedanya harus tercatat, harus dibukukan. Nah, yang kedua, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, ini juga sama, terjadi pergeseran paradigma. Yang pertama, motivasi. Seseorang berbuat sesuatu itu menurut Diane Gosen ada 3 kemungkinan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, sekolah teh karena sendiri dicarikan mama, atau ngiring sesuatu teh karena takut diabsen, atau karena sesuatu itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, karena ingin mendapatkan imbalan. Getol nyuci piring karena dia dipuji, atau getol karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, ini yang ketiga, karena mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Contohnya, getol sekolah karena mereka memang punya motivasi ingin bisa, bukan karena hoyong di absen, bukan karena hoyong dapat hadiah, bukan karena situ guru. Ini 3 motivasi yang ada dalam diri setiap manusia. Nah, menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi mana yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Dan itu paling banyak yang mana, Bu? Yang ke-1, menghindari hukuman. Yang kedua, ingin dapat hadiah. Atau yang ketiga, karena punya kesadaran. Yang kedua, tapi ibunya untuk berulang kali ya, makanya di guru penggerak ini didorong, dipupuk untuk bisa menimbulkan motivasi dalam diri, jangan termotivasi dari luar tapi berusaha mendapatkan motivasi dari sendiri. Ada sebuah kasus, Bu Ipa kurang menguasai pelajaran matematika. Bukan Bu Ipa yang murid kurang menguasai pelajaran matematika sehingga satu pelajaran dia diam saja dan menggambar. Pada saat guru matematikanya bertanya, dia gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya. Tiba-tiba saat membawa dia menjadi gagap. Seluruh kelas pun tertawa melihat Ipa yang berbicara tergagap. Pak Seno saat itu membiarkan teman-teman Ipa menertawakan Ipa. Malahan Ipa diminta maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Ipa di depan kelas menunjuk hidungnya. Nah, menurut Anda, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Ipa tersebut? Tidak. Menurut Anda, apakah Pak Seno itu memberikan hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kita cek, Bu.
konsekuensi. Jadi nanti akan dijawab pertanyaan yang pertama. Yang pertama, mencatat 100 kalimat karena terlambat ke sekolah. Menurut ibu bapak ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman? Hukuman? Konsekuensi? Kita jawab, kita cek jawabannya. Jawabannya adalah konsekuensi. Lanjut ya. Yang kedua, menurut Anda, lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Sepakat ibu, hukuman apa? Ya betul ya, jawabannya hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Itu nyoret, orang membersihkan. Sanksi, hukuman atau konsekuensi? Ya betul ya Bu, sanksi atau konsekuensi. Berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Ya kita jawab, ternyata jawabannya hukuman. Hukuman ya. Lalu menggantikan tugas kertas teman yang selesai. Nah ini mah ada kosan, karena tugasnya ada kosan. Sanksi atau hukuman? Sanksi, konsekuensi atau hukuman? Sanksi, kita cek. Ya betul sekali Bu. Jadi sanksi atau konsekuensi paling terhebat. Selanjutnya, berjemur di lapang basket karena mengobrol dengan teman. Dihukum atau konsekuensi Bu? Dihukum, sebenarnya hukuman. Berikutnya, murid diminta telanjang kaki, saya sancupnya kaki di sepanjang hari karena tidak pakai sepatu warna hitam. Sanksi atau hukuman? Hukuman, kita cek jawabannya. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab. Hukuman konsekuensi? Hukuman. Iya betul sekali, itu kami pintar ya untuk jadi membantu saudara. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol. Sanksi. Iya. Tuh, cara hebat langsung. Selanjutnya, kehilangan 10 menit karena mengerjakan tugas akibat terlambat datang dan tertinggal 10 menit. Sanksi. Konsekuensi. Betul sekali Ibu Bapak. Terus cara Ibu. Terus, duduk di bangku pinggir lapangan tidak diizinkan bermain karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Jadi disuruh duduk di juru karena sedang mencederai teman saat olahraga saat di lapangan. Jawabannya berikutnya, kalau saya jawab kan cuma ini kayak jawabannya. Konsekuensi. Ya, lanjut ya. Lari di lapangan 2 kali karena terlambat PCOK, sedang PCOK. Hukuman konsekuensi Bu? Konsekuensi Bu. Betul sekali Bapak. Konsekuensi Bapak, betul sekali. Berikutnya, membersihkan WC karena mematangkan pensil teman. Hukuman. Ini Pak, Bu, hukuman konsekuensi. Konsekuensi karena mengamankan pensil. Nah, bagaimana Ibu Pak sudah ada gambaran konsekuensi hukuman? Jadi kalau perbedaannya kalau hukuman bagaimana Bu? Pak?
tiba-tiba terencana, ternyambung, sekarang biasanya bersifat satu arah. Manfaatnya kalau guru senang, puasnya, kalau murid kayak manfaatnya. Terus biasanya berupa hubungan fisik atau psikis berupa ucapan yang bisa menyakiti atau menyinggung. Nah, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu biasanya sudah terencana, jadi nyambung. Kayak tadi mau basket, terlambat, disuruhnya lari, nyambung sarang olahraga, nyambung sarang pelajaran olahraga. Sudah disepakati dan diberikan berdasarkan data yang umum dapat diukur. Tapi tetap murid tidak nyaman karena terpaksa. Walaupun dia salah, tapi langsung di luar konsekuensi tetap terpaksa. Nah, ada solusinya. Jadi di pendidikan zaman sekarang itu tidak melakukan hukuman, tidak melakukan konsekuensi, tapi melakukan restitusi. Nah, bagaimana restitusi? Restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan dan membuat mereka bisa kembali ke kelompok mereka. Karena biasanya kalau hukuman atau kalau konsekuensi atau hukuman, murid dipermalukan atau murid ditinggalkan, pada saat kembali ke kelompoknya mereka jadi minder karena sudah terlewat, terlambat, atau sudah disediakan ke teman-teman. Nah, untuk restitusi murid diusahakan bisa kembali ke kelompoknya tanpa merasa dirinya terabaikan atau kurang kasih sayang atau merasa dijauhi oleh teman. Kembali ke jalan yang benar. Jadi guru yang selalu pada maaf. Kayak gitu, karena restitusi. Tadi udah yang kedua. Yang kedua yaitu hukuman dihukum oleh penghargaan. Nah, makanya kenapa di kurikulum Merdeka tidak diberlakukan lagi ranking? Sebenarnya penghargaan itu adalah bentuk hukuman lain. Karena seseorang akan melakukan sesuatu karena menginginkan sesuatu. Jadi motivasinya tadi yang kedua, motivasi karena ingin penghargaan. Pada saat dia maju ke tempat yang berbeda dan di tempat berbeda tidak ada situasi yang sama, dia akan menurun segala mana, menurun prestasinya, menurun keinginannya, menurun semua harapannya. Karena yang sudah tertanam dalam pikirannya, saya berbuat sesuatu akan diberi hadiah. Nah, makanya di kurikulum mereka itu diusahakan tidak memberikan ranking, tidak memberikan hadiah. Tapi bukan sodako pada sodayana seperti ini dilakukan. Berikutnya. Nah, ada kasus yang kedua. Ibu anak baru kelas 2 dapat masalah, muridnya tidak bisa tertib, selalu berebut ke kelas. Nah, Bu anak itu bingung, lalu gimana cara mencari cara supaya muridnya bisa tertib? Bu anak selalu mengiming-imingi dengan stiker bintang. Anu rapi, kasihan bintang. Bu anak saya. Akhirnya murid rapi semuanya, berbaris dengan rapi karena ingin mendapatkan bintang. Di suatu hari, Bu anak tidak bisa masuk sekolah beberapa minggu karena cukup perhatian murid-muridnya berdiri. Bu anak senang. Dan saat Bu anak sakit, Bu anak tiba-tiba minum Pak Heru tidak tahu kebiasaan Bu anak. Akhirnya pada saat Pak Heru menggantikan pelajaran Bu anak, apa yang terjadi? Karena biasa dikasih bintang, Pak Heru keterlaluan. Pada saat mencoba kelas, apa yang akan terjadi? Bahkan nangis semuanya nangis. Beda dengan Bu anak, beda dengan Bu anak, gak mau ubah dulu. Akhirnya pembelajarannya akan berhasil atau tidak? Tidak. Nah, itu salah satu efek dari pemberian penghargaan. Jadi murid hanya menuruti guru tertentu dan tidak mau mengikuti guru yang lain. Nah, berdasarkan kasus yang ada pelajari, kira-kira motivasi murid kelas 2 untuk berdiri itu karena apa? Tadi ada 3 motivasi, yang hukuman, hadiah, atau kesadaran diri. Menurut Ibu Bapak, yang khusus yang barusan, Ibu Anas, murid-muridnya itu motivasinya yang berapa? Ya,
Yang kedua, apakah ada cara lain agar murid-murid bersedia mengantri tanpa penghargaan stiker? Bagaimana? Jadi betul sekali Bapak ya, kita harus bisa menerapkan motivasi yang ketiga, menyadarkan anak tentang manfaat dari dia berdisiplin, manfaat dari dia berbaris, dan manfaat yang akan dia rasakan di masa depan. Jadi Dorote benar sering mengatakan membayangkan mungkin bakal kumaha barangkali sudah bakal hal yang kumaha gitu. Kalau bukan sepertinya kenyataan ya udah lah. Ideal ya. Nah berikutnya, kalau sudah kalau banyak kita selera bro. Betul ya. Nah lalu apa saja kerugian dari penghargaan itu? Yang pertama, penghargaan itu punya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya seperti tadi, murid kelas 2 tidak mau digantikan gurunya, itu jangka pendek. Jangka panjangnya akan tertanam dalam pikirannya bahwa melakukan sesuatu itu harus mendapatkan sesuatu. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif karena yang satu merasa senang, yang lain merasa sedih. Yang satu mendapatkan kebahagiaan, yang lain merasa sakit hati. Akhirnya terjadi ketidakharmonisan di dalam kelas. Terus penghargaan juga merusak hubungan, karena biasanya orang yang sudah diberi penghargaan lama-lama akan tertanam dalam dirinya saya harus nomor satu. Akhirnya tidak mau berbagi karena keseringan. Jadi merusak hubungan. Terus penghargaan juga mengurangi ketepatan, karena biasanya kalau orang yang sudah diberi penghargaan dia akan cenderung udah gaul, udah bisa mulai menyaingkan, akhirnya dia kurang memotivasi dirinya sendiri untuk bisa lebih baik dan akhirnya mengurangi ketepatan. Dan penghargaan juga memastikan kreativitas, karena sudah merasa bisa, sudah merasa jago, nah mulai memiliki bisa nyaingkan gitu. Jadi pemikiran dalam dirinya jadi berbeda, tidak ada lagi rasa empati, tidak ada lagi rasa ingin berbagi, menolong. Nah ini akibat dari penerapan penghargaan. Makanya dari mulai kurikulum mereka sudah dihilangkan yang namanya pembagian ranking gitu ya, karena katanya ini kerugiannya. Nah, lalu solusinya apa? Hukuman tidak boleh, konsekuensi juga tidak boleh. Solusinya itu restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah pendekatan, sebuah metode untuk menciptakan disiplin positif. Jadi restitusi menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Restitusi juga sifatnya kolaboratif, mengajarkan murid untuk mencari sendiri solusi masalah yang dia hadapi, dan guru hanya membimbing, memberikan pertanyaan romantik agar dia bisa mencari solusinya sendiri. Lalu bagaimana penerapan restitusi? Restitusi itu tujuannya bukan menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, berbeda dengan tadi hukuman atau penghargaan merusak hubungan. Kalau restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk masuk dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, serta berfokus pada karakter, bukan pada tindakan. Berikutnya, materi berikutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, agar restitusi bisa terjadi diterapkan di sekolah, maka langkah pertamanya adalah harus membuat keyakinan kelas. Atau membuat peraturan kelas, kesepakatan kelas, yang nama keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Yaitu nilai-nilai keselamatan dan kesehatan yang diyakini oleh semua siswa dan semua warga sekolah. Dan
tidak disepakati secara tersurat dan tersurat, jadi dibukukan, di print, ditempelkan dan disetujui oleh keluarga sekolah karena melihat keadaan terbelakang. Mengapa tidak peraturan saja? Perbedaannya, dengan menekankan nilai-nilai keyakinan, seseorang akan timbul motivasi dari dalam diri, sedangkan akan bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan tersebut tanpa sekedar mengikuti. Peraturan itu sifatnya hanya sepihak. Guru yang memberi aturan, siswa hanya mengikuti. Berbeda dengan keyakinan. Kalau keyakinan itu semuanya memiliki keyakinan yang sama, karena tidak mungkin manusia punya keyakinan terhadap hal yang tidak baik. Semuanya pasti memiliki keyakinan terhadap hal yang baik. Nah, ini yang diangkat di sekolah dan diterapkan di dalam pembelajaran. Dan tujuan utamanya yaitu menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri anak yang tidak hanya sekedar mengikuti tanpa tahu tujuan utamanya. Jadi itu manfaat keyakinan. Nah, lalu Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa, Bu? Ya, polisi, motivasi hijau kenapa aja? Jangan coba. Pelindung, keselamatan. Lagi, Bu? Nyaman. Iya. Nah, ini pertanyaan ini mencakup 3 motivasi dan mencakup nilai keyakinan. Motivasi yang tergantung jawaban Ibu Bapak. Kalau motivasinya akan takut polisi, berarti motivasi yang ke-1. Dan keyakinannya adalah keyakinan mengikuti, bukan mengikuti ya, karena itu terpaksa. Jadi itu peraturan, hanya melaksanakan peraturan. Tapi kalau jawabannya karena melindungi, berarti itu motivasinya dalam diri. Jadi bertanggung jawab untuk dirinya selamat. Dan itulah nilai keyakinan yang ditanamkan dalam siswa. Jadi tidak menakuti, mengiming-imingi, tapi menanamkan keyakinan bahwa yang kalian lakukan itu adalah nilai-nilai yang harus kalian miliki dan harus kalian lakukan. Lalu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, surat pendapat. Jadi dikumpulkan semua anak, langsung mau peraturan apa. Setelah itu mencatat di kertas besar, lalu disusun keyakinan kelas apa yang sesuai dengan peraturan tadi. Dan saat membuat keyakinan kelas, dihindari kalimat negatif. Jangan berlari, diganti berlari, berjalanlah. Jangan mencontek, diganti berjalan dengan jujur. Jadi hindari kata-kata jangan, tidak, karena kalau kata-kata jangan dan kata-kata tidak itu sifatnya mengatur. Nah, sedangkan kita harus menghindari aturan. Kita mengucapkannya restriksi. Jadi keyakinan itu dihindari kata-kata yang negatif, yang sifatnya jangan, tidak boleh, gitu ya. Tapi diganti dengan kalimat yang beradab positif. Setelah selesai ditinjau kembali, lalu disetujui dan ditandatangani oleh semua siswa, lalu ditempel di dinding kelas atau di tempat yang mudah terlihat oleh semua warga kelas. Itu cara membuat keyakinan. Itu apa? Untuk mengajarkan siswa agar bersikap positif. Menghindari kata-kata negatif itu bisa mempengaruhi otak siswa agar selalu berkata positif. Jadi tidak suka menunjuk-nunjuk, tidak suka melarang-larang, tidak suka menderita. Berganti dengan kata-kata positif. Tanpa sekedar tanpa waktu, padahal hasilnya jangan sering terlambat. Tampak seperti menyapa dulu, padahal hasilnya jangan acuh. Jadi kita merubahnya, gitu. Jangan menggunakan kata-kata negatif. Nah, tadi untuk nilai bersikap positif, ini untuk nilai percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti memberikan salam, kita
yang gampang seperti jangan acuh kepada guru. Jadi bahasanya memberikan salam saat bertemu anak biasanya karena semua itu sering acuh. Jadi kita langsungnya diganti. Jangan acuh kepada guru. Nah, kata-kata jangannya dihilangkan, jadi berikan salam kepada guru. Terus menjaga barang milik orang lain tidak tampak seperti jangan mengambil tanpa izin, tapi diganti menjaga barang milik orang lain. Jadi redaksi kata-katanya yang dirubah. Lalu yang ini sama yang juga ya. Untuk apa dia katakan itu? Untuk menanamkan nilai positif dan pandangan positif anak terhadap nilai-nilai yang dia yakini. Terdengarnya assalamualaikum, padahal suratnya seperti ini, menyapa ketika bertemu, tulisnya menyapa ketika bertemu. Terdengarnya anak melakukan salam, perilakunya anak, prakteknya anak melakukan salam. Proses seperti ini, bahasanya akan seperti ini, dan perilakunya akan seperti ini. Ini harapan guru kenapa tidak dengan guru yang dalam rumah. Nah, setelah membuat keyakinan, guru juga harus menegaskan kembali apa peran guru dan apa peran murid. Jangan sampai murid menyebutkan aturan sebagai guru, atau sebaliknya guru melaksanakan tugas sebagai murid. Jadi harus ada kejelasan antara tugas guru dan tugas murid. Selanjutnya berikutnya yaitu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan di awal, bahwa setiap manusia itu punya motivasi. Motivasi tersebut itu dilakukan karena untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa saja? Nah, menurut Dr. William Glasser dalam Voice Theory, ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini semua tidak manusia tapi semua makhluk Allah itu pasti punya kebutuhan bertahan hidup. Mau caranya supaya bertahan. Yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan terima. Ini yang menyebabkan setiap orang harus memiliki seseorang, mau pasangan, mau teman, mau keluarga, agar tidak hilang kebutuhan sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini yang direnggut dari para nabi. Para beberapa kesalahan ya. Nah, ini kebutuhan kebebasan juga perlu, karena kalau dikekang itu tidak nyaman, akan menimbulkan pemberontakan. Terus kebutuhan akan kesenangan. Priyogi, dunia bapak sederhana berdiri gitu, kayak tidak mau itu tipes. Seperti lalu itu tipes sebagai kausnya. Terakhir kebutuhan penguasaan. Jadi ini kebutuhan dasar yang pada dasarnya harus dipenuhi oleh semua manusia. Nah, kita ke pertanyaan lagi ya. Menurut ibu bapak, dari pertanyaan ini kebutuhan mana yang ingin Bimo penuhi? Bimo anak TKB selalu berlari keluar kelas di jalan raya di depan sekolahnya yang sangat ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat Ibu Ani bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan kebutuhan yang diinginkan atau yang harus dipenuhi oleh Bimo. Nah, menurut ibu bapak, Bimo, aku sedang main kejar-kejaran dengan ibu guru seru. Menurut ibu bapak, kebutuhan apa yang Bimo inginkan dari perlakuan dia, dari kegiatan dia? Apakah kesenangan, apakah penguasaan, kebebasan, atau cinta dan kasih sayang? Cinta aku. Cinta kamu. Oh iya, aku senang. Itu bagus lah. Bangga, aku senang. Cinta. Cinta sama ibu guru. TK
naik mana? Yang kebebasan. Naik kebebasan. Kalau si bingung. Atau memangnya serang bebas? Ya, kita lihat jawabannya. Ternyata jawabannya adalah kesenangan. Berikutnya, masih si Bimo. Oh, saya jawabannya. Ibu kejar aku karena aku sayang ibu. Nah, ini Bimo berarti ingin disayang. Salah sebenarnya warna begitu. Salah. Kalau banyak buatan manusiawi, manusia. Terus yang berikutnya, aku hebat kan? Bisa bikin ibu kejar aku. Udah sebelum apa ini apa? Aku hebat kan ibu bisa kejar aku. Ya, betul sekali Bapak. Tepuk tangan sama Bapak. Saya Bapak yang dari pasti. Bisa motivasi kedua. Ya, berikutnya. Nah, berikutnya ini Dinda. Dinda itu anak kelas 3. Tiba-tiba nyampe ke rumah, dia nangis dan mengadu pada ibunya. Aku benci sama ibu Rani. Nah, menurut Anda, apa kebutuhan yang harus Dinda, apa yang kemudian Dinda inginkan? Yang pertama, pertanyaannya, ibu guru tidak punya aku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Nah, kira-kira Saya bingung kasus saya. Dinda kasih saya setuju? Kita cek. Betul sekali ibu bapak. Oh, betul ya Pak. Sudah sangat ini menguasai. Berikutnya, aku sebel karena aku tidak rapi. Tapi ibu malah menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Oh, seperti itu mana? Kesenangan, kalau bisa dari baik. Oh, kesenangan. Kita cek jawabannya. Kalau memaksakan, jadi tidak bisa mengontrol guru, itu yang dia masakan. Harusnya guru menunjukkan, tapi harus menunjukkan. Berikutnya, aku bosan. Masa belajar cuma tinggal dulu aja, dengerin ibu guru aja. Kebebasan, silakan. Betul, setuju. Enggak, bapak bisa apa? Betul sekali. Kebebasan, bukan artinya luas. Jadi begitu Bu ya gambaran nilai-nilai dasar yang anak butuhkan dan harus kita penuhi dalam pembelajaran. Berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Nah, jadi karena tadi kita merubah paradigma dari stimulus respon ke kontrol, nah ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama yaitu posisi sebagai penghukum. Penghukuman, apa ya namanya? Menghukum. Tadi yang disuruh nyapu WC, membersihkan WC, itu penghukum ya. Kedua, perempuan yang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Kita lihat satu-satu. Nah, apa itu posisi penghukum? Penghukum itu yaitu seseorang yang menggunakan hukuman fisik atau pukul. Dan biasanya memerlukan sistem atau alat yang dibuat untuk menekan murid agar murid merasa tersisa. Apa hasilnya seorang penghukum? Guru yang punya kontrol sebagai penghukum memungkinkan murid menjadi sangat marah, mendendam, patuhnya sesaat saat diperintah dan mungkin melakukan kesalahan kembali, serta mungkin juga lebih buruk lagi, misalnya merusak barang milik guru dan milik teman sebagai luapan dari kekesalan. Jadi inilah efek dari hukuman yang bisa
menyebabkan anak malah merusak di kemudian hari sebagai luapan dari kekesalan. Bagaimana cirinya? Nadanya tinggi, tunjuk, melotot. Nah ini ciri orang yang berposisi sebagai pemukul. Jadi gogor-gogoran. Saya laki-laki boleh. Seperti ini ya. Ini yang harus dihindari. Terus yang kedua, posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya gurunya akan lemah lembut, membuat rasa bersalah, membuat orang lain merasa tidak nyaman dengan kata-kata yang lembut. Nah, hidup terharunya kayak ibu. Nah, hidup jatuh rumahnya. Ibu udah beli saya kamu apa? Itu teh ciri-ciri membuat merasa bersalah. Bagaimana bahasanya? Bahasanya mengulas, merayu, mengulas, dan merapat kata-kata. Hidup terharunya kayak ibu teh. Aku hidupnya, ibu udah beli cerai kamu apa? Sobat begitu, saya beli mamanya serah. Itu posisi guru sebagai buat merasa bersalah. Nah, apa hasilnya? Ternyata hasilnya itu akan membuat murid menjadi merasa orang yang gagal karena tidak bisa memenuhi permintaan gurunya. Dan terkadang ini bisa lebih berbahaya daripada menghukum karena terpendam. Murid yang ngelawan karunya bagus. Akhirnya terpendam dan mungkin bisa saja meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Biasanya kalau murid dibuat merasa bersalah di pojokan, aku malu aja, kan begitu yang terusnya ke ibu, terus deh gitu-gitu, akhirnya anak-anak akan merasa, nah bisa kecil, tapi dia belum kumaha, tapi dia kumaha, akhirnya jeleknya amit-amitnya bisa sampai mengakhiri hidupnya sendiri. Nah ini malahan lebih parah salah tekniknya, tapi kadang-kadang dilakukan. Nah ini yang ketiga, posisi sebagai teman. Nah di posisi ini guru beranggapan murid adalah teman, tidak menyakiti murid, mampu mengontrol murid, persuasif, hangat, baik. Ciri-cirinya bagaimana? Nadanya ramah, akrab, bercanda. Berdaya ramah, berdaya bercanda, kayak dicarekan misalnya. Mata dan senyumnya jenaka. Nah ini bagaimana ibu bapak bagus atau tidak? Nah ternyata hasilnya murid seperti ini memang bagus, positif. Namun ada buruknya, murid tersebut akan tergantung pada guru yang tadi dan tidak akan mau diajar oleh guru yang lain. Jadi sudah ketergantungan kayak seperti pemberian hadiah atau penghargaan tergantung pada murid yang satu dan tidak mau belajar oleh guru yang lain. Ternyata posisi ini juga masih kurang aman, masih kurang baik, masih kurang cukup baik. Berikutnya yang keempat, posisi sebagai pemantau. Memantau, melakukan. Nah, memantau berarti mengawasi dan kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Fungsi ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi ini lempeng, data sesuai aturan. Kenapa? Tapi lempeng aja, kalau apa ciri-cirinya? Nada suaranya datang. Saya baik, saya turut, saya ramah, saya bersyakra. Jadi datang. Terus kami tulisnya formal, aku. Saya tidak menunjukkan kelembutan. Ya. Lalu sudah bagaimana hasilnya? Nah, hasilnya ini masih penting. Kalau ini murid akan belajar memperbaiki kesalahannya. Tapi murid tetap tidak nyaman karena terpaksa. Oke, itu di ujian, dipanggil pengawas, tinggal perasaan kemana? Dari pastian kopi, serang rokok, serang kumpul.
Tapi itu siapa? Terus Pak, Bapak manusia yang tinggal. Nah jadi ya, posisi ini masih lebih baik dari posisi yang ketiga tadi, karena ini lebih sesuai dengan aturan. Walaupun tetap murid merasa kurang nyaman. Walaupun ujian terusnya jadi lolos itu banget, tapi kalau jadi terus kan perasaan jadi nggak ada lagi gitu. Gak ada tanda-tanda yang seperti itu. Jadi ini masih posisi yang kurang. Nah ini posisi guru yang terakhir itu sebagai manajer. Nah manajer itu bagaimana? Manajer ini posisi guru perpaduan antara teman dan pemantau. Jadi tidak aku teuing, tidak akrab teuing. Kami akrab teuing diri salita, kami aku teuing diri tegak turut. Nah jadi posisi yang terakhir yang manajer, guru itu diusahakan untuk memposisikan berbuat bersama murid dan mempercayakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi. Dan di posisi ini adalah perpaduan antara posisi teman dengan posisi pemantau. Bagaimana cirinya? Ada suaranya tulus. Gimana ya tulus suaranya? Terus sama keluarnya tidak kaku. Kalau ini pemantau itu kaku, kalau teman itu terlalu lembut. Nah ini tengah-tengah. Kaku teuing juga, lembut teuing juga tidak. Terus mendekat ke murid. Hasilnya apa? Hasilnya murid akan menjadi murid yang bahagia dan merdeka. Murid sudah mengetahui masalah dan bisa memperbaikinya. Dan guru juga akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dialaminya. Nah ini posisi ini yang diharapkan dimiliki oleh semua guru dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Posisinya seperti ini, pemberlakuan kesalahannya dengan cara apa Bu? Tidak hukuman, tidak penghargaan, tidak konsekuensi, tapi restitusi. Ya, bahasa lagi tidak sembarangan punya apa? Nah ini pemaparan dari Ibu Dian Sasmita Merdeka Belajar. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi hukum, 2. Posisi membuat rasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Si kamu sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat.
Posisi pemukul biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pemukul adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anaknya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak pasal. Sana cepat, mas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa besar, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah, dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah terlambat terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya mengamalkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini adalah saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih bangunan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Nah, sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Ibu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Selama 5 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengatur murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan ciri informal. Selamat pagi Nathan. Paham Bu. Saya lambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Nathan? Maaf Bu. Saya lupa salah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah kalian meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu. Saya meyakininya. Apakah kalian bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau kalian menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkannya? Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan kalian adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai saya alarm kapan ya? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi kalian akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kalian. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap murid. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid yang mengerjakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan diri. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Jabarkan penerapan contoh penerapan 5 posisi yang kita lihatkan itu ada di posisi kelima semuanya. Terus yang terakhir yaitu materi terakhir segitiga dan situs
untuk menenangkan murid. Karena biasanya kalau murid sudah salah, emosi. Kalau emosi, lebih salah lagi. Jawabannya salah, yang berkata salah, semuanya jadi salah. Jadi yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan murid. Bagaimana cara menstabilkannya? Pertama, kita berikan penerangan bahwa karena yang kamu lakukan itu memang salah, tapi setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak usah panik, tenang, semua orang pasti punya salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Tapi tenang, kita bisa mencari solusi. Bagaimana kamu setuju tidak mencari solusi? Nah, setelah anak tenang, tadi nafsu, emosi, ditenangkan, tenang, jangan dulu emosi, jangan dulu marah. Coba, tadi salahnya apa? Lalu, nggak apa-apa, semua orang juga punya salah. Jadi kamu tidak perlu pusing, tidak perlu stres. Kita cari solusi bersama. Jadi yang pertama, menenangkan murid atau menstabilkan identitas. Karena kalau pikirannya sudah jernih, dia bisa berpikir apa yang dilakukan itu salah atau tidak. Lalu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sudah ditenangkan, kita tanya lagi, yang tadi dia lakukan itu salah atau tidak? Yang tadi dia lakukan itu buruk atau baik? Jadi kita yang lakukan itu meyakinkan kembali bahwa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang harus diperbaiki. Bagaimana cara menerapkannya? Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk ya, tapi tidak kamu lakukan kan? Ya bu, pasti kamu punya alasan. Nah, divalidasi. Karena dia salah dan dia mengakui kesalahannya, kita tanya, pasti kamu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Tapi kamu bangga karena kamu melakukan tersebut karena alasan tertentu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus melakukannya dengan cara yang lebih baik. Misalnya, lu nyontek ke teman yang punya buku, otomatis marah pada teman tersebut. Pasti marah-marah kepada yang menyontek. Dia betul, dia mempertahankan bahwa pekerjaannya tidak boleh dari orang lain, tapi caranya yang diperbaiki, tidak dengan cara emosi atau marah-marah. Nah, ini yang kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Nah, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi setelah ditenangkan, dicek, tapi salah tidak? Kalau sudah salah, baru ditanyakan keyakinannya. Apakah yang kamu lakukan itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Apakah yang kamu lakukan itu mencerminkan saling menghormati tidak? Apakah yang kamu lakukan itu mencerminkan sikap apa? Nah, kalau kamu melakukan itu, nanti kamu mau jadi seperti apa? Kalau kamu terus seperti itu, nanti kamu akan jadi seperti apa? Jadi di segitiga refleksi itu kita terus bertanya pada anak, apa kesalahannya, apa solusi yang akan dia lakukan. Jadi tidak dari guru yang memberikan solusi, tapi anak yang menawarkan solusi. Kita membimbing supaya anak bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, seperti itu Bapak. Terima kasih. Alhamdulillah semua sesi sudah terlewati. Apa ada yang ditanyakan? Banyak. Banyak kita WA ya. Alhamdulillah semuanya sudah terlewati. Semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat untuk diri saya untuk kita semua. Dan kita bisa sama-sama menerapkan disiplin positif dan budaya positif di lingkungan sekolah. Untuk penutupnya akan ditutup oleh doa. Pada penutup akan disampaikan dan akan dibaca nama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terakhir saya kira simak cukup lumayan bagus nih materi Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian bisa sedikit demi sedikit bisa menerapkan, bisa menghasilkan dari apa yang kita simak materi ini dan bisa direalisasikan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semua, agar acara ini hikmat, alhamdulillah kita sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan lillahi wa bihamdihi. Alhamdulillah wa bihamdihi sultan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiya hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma sallimna wal muslimin wansurna wal muslimin wa a'tina wal muslimin wa innahum sharru masaibi dunya wal din. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai acaranya. Terima kasih banyak sekali atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sebagai pelajar kita mau bikin kesepakatan kelas. Ibu sekarang minta kalian tuliskan apa tujuan kalian datang ke sekolah. Iya, ibu sekarang mau minta kalian menyepakati kegiatan kita selama di kelas, di sekolah. Nah kalian pertama tujuan mana silakan kita mau naon. Kira-kira kalian belajarnya mau gimana? Mau terus ulangan? Mau terus tugas? Mau terus kegiatan? Praktek? Atau ya silahkan pokoknya mau tulis masing-masing. Terus aku mau buat yang soalnya 100. Yang tulis kan 50 lembar. Silahkan tulis harapan kalian ya. Gimana apa dibukuin boleh?
Gas ya. Nomor 1, apa tujuan? Dua, sarapan. Nomor 3, manfaat. Manfaat kebiasaan. Nomor 4, apakah kebiasaan yang perlu ditambah? Ya. Nomor 5, terakhir, kesepakatan, kedisiplinan, misalkan. Terus harapannya mau ulangan terus lah. Saya ulangan wae. Manfaatnya nggak hafal. Pembiasaannya tidak perlu. Terus makan kelasnya setengah jam. Terus tujuannya dapat ilmu, belajar ilmu, belajar mau membuat kerajinan. Harapannya